Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Legendary akan mempresentasikan hasil dari diskusi aplikasi kami. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan pertama ketika program kami dibuka. Pas. Itu kenapa pantun? Karena ya kami ingin sesuatu yang beda gitu. Biasanya kan kalau orang kan loading 1 sampai 100. Nah, ini kita buat pantun dan supaya terkesan lucu agar kasir ini nggak bosen gitu ketika buka aplikasinya. Jadi ini tampilan pertamanya setelah masuk loading kan. Ini ada tampilan tentang, ada tampilan kontak, tim, dan tampilan lainnya. Kita coba tes yang tampilan tentang ya. Nah, pas kita klik untuk tampilan tentangnya, itu akan muncul alasan kami membuat program ini. Setelah itu kita klik kembali coba dan kita tes masuk ke tampilan kontak. Di tampilan kontak ini akan muncul beberapa informasi, yaitu di bagian bawah itu seperti ada informasi tentang alamat dan tentang nomor kami jika kalian ingin menghubungi kami. Misalnya dan untuk bagian atas tes tulis nama. Untuk nama pengirim, misalkan di sini Hendra Sukri, dan untuk pesan yang ingin dikirim yaitu program ini mengalami masalah. Lalu kita tekan button kirim pesan. Nah, di sini akan langsung forward ke WhatsApp, di mana itu adalah WhatsApp saya sendiri. Jadi saya coba balas. Itu untuk bagian atasnya, pesan pertamanya itu akan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Misalnya kan, nama tadi kan yang kita masukkan Hendra Sukri. Ketika kalian mengirim pesannya, itu pesan yang muncul akan tertulis saya bernama Hendra Sukri. Nah, itu saya bernama itu memang sudah kami set, jadi kalian cuma perlu untuk mengisi nama kalian aja, itu otomatis. Nah, jadi begitu ada keluhan, masalah, atau ada informasi yang ingin lebih lanjut diketahui untuk program ini, bisa langsung pakai form kontak. Atau Ini kalau by the way, misalkan mau iseng-iseng, yang masih jomblo bisa ngetes. iya, Mana tahu. soalnya si Zul ini dia pun lagi jomblo dan dia asik pengen nikah aja katanya. Bohong ya, itu bohong. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di bagian tim itu juga ada nama-nama kami ya yang membuat program ini. Terus di bagian kembali bagian video itu, ketika kita klik dia akan menghubungkan Anda dengan video yang udah kami buat di YouTube. Sebenarnya bisa juga diisi dengan video-video demografi atau testimoni pengguna program gitu. Ya. Nah, di sini ada diletakkan ilustrasi abang-abang tukang pangkas, jadi supaya lebih kelihatan ini aplikasi pangkas loh gitu, aplikasi barbershop gitu. Ketika kita klik tombol ayo mulai, kita akan dihubungkan dengan bagian username. Kalian dapat mengisi username kalian. By the way, di sini kami sudah ada membuat beberapa username yang sudah terdaftar. Kita coba dulu username yang tidak terdaftar. Apakah bisa masuk? Nah, di situ akan muncul pesan kesalahan. Apa itu, Ndra? Itu username-nya sana, berarti artinya username-nya belum terdaftar, jadi belum bisa masuk. Kalau untuk situasi kayak gini ya kita perlu daftar dulu. Jadi kita klik tombol daftar. Ketika kita klik tombol daftar, itu akan muncul form pendaftaran. Dengan catatan username-nya belum ada tersedia di database kita atau belum terdaftar, karena ini kan username baru. Iya. Nah, kalau misalkan sudah terdaftar, dia akan muncul pesan kesalahan seperti yang di bawah username ini. Apa itu, Ndra? Itu seperti ini, berarti di bawah ini itu akan tertulis username sudah terpakai. Ini semua terhubung dengan database yang kami buat. Jadi untuk pendaftarannya, jika kalian mengisi nama yang sudah terdaftar dan sesuai dengan database yang ada, itu tidak akan masuk. Jadi mau nggak mau harus username yang
sama sekali belum ada di database kita. Ini semuanya kami buat sebisa mungkin untuk user friendly. Misalkan ingin melihat password yang kita isi, kita bisa menekan tombol mata atau show password di bagian kanan. Nah, kan di sini statusnya tombol daftar mati. Kenapa? Karena kita belum melakukan checklist kepada syarat dan ketentuan yang diberikan program. Jadi mau Ya, nggak mau kita harus checklist dulu dan kita setuju dengan apa yang ketentuan yang diberikan gitu. Ketentuannya seperti ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca sendiri sih. Kalau ya, nggak akan panjang videonya. Oke, saya betul. setuju. Ya, kita checklist dan kita daftarkan. Sekarang kita masukkan username sama password yang sudah kita daftarkan tadi. Seperti yang kita bilang tadi, di sini di program kami ada buat beberapa username yang sudah memang dapat kalian pakai. Dan itu khususnya untuk si pemakai program kami. Jadi ada beberapa seperti admin ya kalau nggak salah. Admin, terus apalagi Fer? Ferdian kalau nggak salah yang buat adminnya, usernya. Ada owner, ada si barber juga untuk username-nya. Sekarang masuk dong. Nah, inilah tampilan awal dari program yang kami buat. Di sebelah kanan bagian kanan atas itu ada Hendra S ya. Nah, itu terus sebagai penanda si username apa yang kita pakai untuk memasuki program ini. Nah, di bagian kiri ini ada beberapa button kan. Bisa kita lihat ada button dashboard, ada button laporan, ada data, transaksi sama produk. Jadi semua ini dapat dapat diklik dan mempunyai fungsi masing-masing. Kita tes dashboard ya, dashboard. Ini ada tampilan dashboard, di mana tampilan ini kita dapat lihat ada ringkasan bisnis ya. Misalkan kita ingin menampilkan ringkasan bisnis di bulan Februari. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa transaksi yang terjadi di bulan Februari untuk pemesanan ada 1, untuk pembelian ada 1, dan inventory yang tersedia ada 370 inventory atau produk. Nah, untuk laba rugi di situ ada dimunculkan pendapatan berapa dan pengeluarannya berapa. Nah, apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka dia akan memunculkan status rugi. Nah, ruginya berapa akan dinampakkan juga di situ. Jadi itu kemudian ada di sebelah kiri bagian laporan. Nah, di bagian laporan itu ada laporan pemesanan, ada laporan pembelian, ada laporan stok produk. Di sini kita bisa mencetak laporannya. Maksud dari cetak ini dia akan memunculkan hasil dan informasi yang ada tentang laporan tersebut. Sama seperti judulnya, untuk laporan pemesanan ya dia menampilkan pemesanan yang terjadi di bulan itu. Nah, untuk laporan pembelian dia menampilkan pembelian. Nah, untuk laporan stok produk ya dia menampilkan semua stok produk atau rekap stok produk gitu. Ini tinggal langsung print. Ya, betul. Itu tinggal langsung print. Di bagian data ya, kita coba lihat bagian data. Nah, di sini ada data yang diperlukan, itu ada data pelanggan, ada data karyawan, cabang, produk, penyuplai atau supplier kita. Nah, di bagian ini pula kita akan menginput data-data apa yang diperlukan. Contoh di sini data pelanggan. Untuk email ini opsional ya. Seperti yang kita lihat tadi, kalau misalnya email belum kita isi pun dia akan tetap ditambahkan. Jadi itu opsional. Kemudian klik tombol tambah pelanggan, lalu muncul pesan bahwa itu berhasil. Nah, untuk menampilkan kita tekan tombol tampilkan. Nah, di sini sudah ada beberapa data pelanggan yang sebelumnya sudah pernah kita input. Nah, untuk data yang baru dia akan terisi di bagian paling bawah. Contoh di sini yaitu Chris. Nah, untuk melakukan pencarian bisa di text box pencarian.
Misalkan Coba kita cari kode pelanggan ya. berdasarkan kode pelanggan kita cari pertama. Bahwa C00 berapa itu, Don? 2. 002 yaitu dengan nama pelanggan Zul dan identitas lainnya. Nah, misalkan kita cari yang tidak ada. Nah, maka tidak ada. Nah, sekarang kita cari dengan nama pelanggan. Untuk itu sebelumnya coba bisa bisa langsung dicari ya tanpa perlu di-refresh. Oke, ini berdasarkan nama pelanggan. Dari huruf yang ada D-nya ya, Don? Iya, betul. Untuk mengembalikannya bisa memencet atau mengklik tombol refresh. Oke. Lanjutnya. Oh ya, lupa Don. Untuk mengedit, misalkan ada data pelanggan yang salah, bisa kita klik dulu data pelanggan yang salah tersebut, lalu kita edit. Yang salah, misalkan kurang namanya. Nah, kita tekan tombol edit, baru oke. Nah, lalu kita tampilkan lagi apakah sudah berubah. Nah, sekarang sudah berubah ya, Chris D jadi Chris D. Oke, lanjut. Nah, misalkan kita ada melakukan kesalahan atau pelanggan ini tidak aktif lagi, misalkan bisa kita hapus dengan cara kita klik dulu username yang ingin kita hapus, lalu kita tekan tombol hapus atau delete atau gambar tong sampah. Oke. Lanjut ke input data karyawan. Nah, sebelum di-input kan ini sebelumnya sudah ada data-data karyawan yang sudah terdaftar. Jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita cari juga seperti yang kita lakukan pada form pelanggan tadi, sama fungsinya. Nah, apabila ada karyawan baru, bisa kita klik tombol daftar karyawan. Nah, di sini akan diminta data apa saja untuk karyawan yang baru tersebut. Misalkan kode karyawannya berapa, untuk nama, nomor handphone, statusnya apakah sudah menikah atau masih lajang, terus tanggal lahir, tanggal masuk dia kapan, terus posisinya apa, penempatan di cabang mana, karena kan kita menurut ketentuan soal kan ada 11 cabang. Nah, ini alamat dari karyawan yang mau kita daftarkan. Oke, jika sudah klik tombol daftar. Nah, misalkan tidak ingin mendaftarkan, bisa klik tombol batal. Nah, di sini sudah tertera karyawan yang sudah kita daftarkan tadi. Nih, Jevin. Oh, itu dia. Sudah terdaftar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cabang. Nah, kan statusnya kita sudah memiliki 11 cabang, maka 11 cabang ini sudah kita tampilkan. Nah, ini kenapa 12? Karena sudah ada demo sebelumnya ya. Jadi ada 12 data. Misalkan kita kan buka cabang baru, maka kita klik tombol daftarkan cabang. Masukkan kode cabang. Oh ya, untuk semua kode yang ingin diinput, usahakan tidak ada yang sama dengan apa yang sudah terdaftar. Oke, sekarang sudah menjadi 13 cabang ya. Tadi kan 12 cabang. Sekarang 13 cabang karena kita sudah menambahkannya 1 di langkah sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke inputan produk atau layanan. Nah, di sini kita akan memasukkan inputan atau produk apa saja yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, pertama bisa kita lihat dulu, tampilkan dulu Don, apa-apa aja yang udah kita sediakan. Ada haircut, coloring, hair waxing.
Kayak mana bacanya? Hair washing. Hair washing. Oke. Terus untuk produk ada Head and Shoulders, Gatsby dan sebagainya. Nah, misalkan nih kita ada produk atau layanan baru, bisa kita tambahkan juga. Nah, untuk pencarian sama seperti di karyawan dan pelanggan tadi ya, sama, fungsinya sama. Oke Don, kita tambahkan layanan atau produk baru Don. Hendra, kenapa tadi Hendra? Maaf tadi ada sedikit gangguan ya, HP ku mati. Nggak sadar juga. Don, Hmm? daftarkan produk atau layanan baru. Nah, sekarang kita sudah menambahkan produk atau layanan yang baru ya. Sama seperti pelanggan dan karyawan, jika kita ingin mengedit ya pertama kita tampilkan dulu, terus kita pilih apa yang ingin diedit, lalu kita ubah, baru kita edit. Nah, untuk menghapusnya pun sama. Cuma yang membedakan kita klik tombol hapus atau yang ikonnya itu tempat sampah. Udah Don? Lanjut ke penyuplai. Nah, penyuplai ini kita isi dengan data-data supplier atau vendor. Kan kita misalkan beli hair gel atau hair wax kan dari toko apa gitu atau dari perusahaan apa. Jadi kita bisa daftarkan di sini. Contoh di sini kode suppliernya P0010. Nama suppliernya Hiring. Ini contoh nama usahanya ya, Hiring. Dia alamatnya di mana, terus nomor HP-nya berapa, sama emailnya apa. Jadi nanti kita bisa mendata kembali supplier-supplier kita itu siapa-siapa aja. Selalu ada pesan berhasil ketika kita berhasil melakukan inputan. Nah, untuk menampilkan sama seperti yang lain yaitu tampilkan. Di sini nanti ada data-datanya. Seperti Hiring, Barbara dan lain-lain. Untuk edit dan hapus sama seperti pelanggan, karyawan, cabang atau produk layanan. Udah Don? Sudah. Lalu kita masuk ke dalam menu transaksi. Oh ya, menu-menu ini dibuat dengan fitur drop down ya. Jadi misalkan diklik dia turun ke bawah. Halo Hen, bisa bantu? Ya, seperti ini di bagian transaksi pemesanan. Ini ketika kita ingin untuk ketika ada pembeli yang ingin memesan produk dari kita. Jadi kalau ketika terjadi transaksi, terutama misalnya transaksi pemesanan, kita akan masuk ke transaksi pemesanan. Di sini dia ada data pelanggan itu hasilnya dari data yang kita masukkan tadi. Nah, dan ada nomor pemesanan juga ya. Itu kalau kita misalnya, kita bisa menekan tombol yang di sana itu, yang tombol search itu, kita dapat mengklik dan ketika kita klik itu akan muncul data-data yang ada. Yang sudah kita input di inputan data di menu sebelumnya. Nah, di sini misalkan pelanggan melakukan pembelian atau dia melakukan pemesanan. Pemesanan seperti ya pangkas atau yang sifat-sifatnya jasa gitu. Nah, untuk pembelian ya dia membeli hair gel atau yang sifatnya itu produk. Ya, betul. Itu juga ketika mereka memasukkan itemsnya kan,
itu juga akan muncul total biaya yang diperlukan untuk semua produknya. Misalkan ingin menambahkan bisa tambah pesanan. Nah, ketika ingin mencetak faktur pembayaran atau invoice, kita bisa tekan tombol cetak. Seperti ini, namanya siapa, nama pelanggannya siapa, nomor HP-nya berapa, alamat, email, dan apa yang dia beli atau dia pesan gitu. Maka akan muncul total pembayarannya berapa. Dan Dan- itu total Dan di pembayaran. bawahnya yaitu tanggal transaksi. Kemudian ini ada tombol pembelian. Ketika kita klik itu akan muncul form untuk pembelian. Nah, untuk formnya hampir sama dengan pemesanan, di mana kita dapat mengisi nomor pembeliannya, maupun kita dapat menekan tombol search yang ada di samping, dan itu akan muncul data-data yang ada. Nah, ketika kita klik, data-datanya pun muncul juga. Jadi, ini kita bisa melihat di bawahnya pun sama juga, totalnya pun akan muncul ketika kita mengisi data yang ada. Oke Indra, jadi pembelian ini fungsinya sebenarnya buat apa? Proses apa gitu? Untuk pembelian ini artinya pihak Andi Barbershop ya, pihak kami akan melakukan suatu pembelian terhadap produk-produk kepada supplier. Jadi ini antara pihak Andi Barbershop dengan para supplier yang ada. Untuk pemesanan tadi, untuk pemesanan itu kan bagi pihak pembeli kepada Andi Barbershop. Jadi seperti itu sih pembeliannya. Nah, ini nanti apapun yang kita lakukan pembelian di sini itu berpengaruh pada pengeluaran. Betul. Nah, apapun yang kita lakukan di pemesanan itu akan menambahkan ke pendapatan. Ya. Oke. Nah, kita ada untuk opsinya pun sama juga dengan pemesanan. Kita dapat tambah pesanan maupun hapus. Ketika kita klik tambah pesanan, nah itu akan muncul message box bahwa pembelian kita, transaksi kita telah tersimpan. Nah, ya seperti itu. Kemudian untuk yang menu terakhir yaitu menu produk. Nah, untuk menu produk ini itu adalah produk-produk yang ada di Andi Barbershop. Jadi ini semua adalah inventory kita lah, bisa kita bilang gudang kita. Nah, kita juga dapat mengklik inventory-nya, nah untuk produk-produknya, dan ketika kita klik itu akan keluar suatu form untuk rinciannya. Kita bisa Nah, di sini juga akan diberikan informasi berapa sih stok yang tersedia untuk produk ini, misalkan untuk di sini ada pomade. Nah, stoknya misalkan ada 50. Nah, jika kita melakukan pembelian, maka misalkan kita melakukan pembelian produk pomade, maka di quantity inventory dia akan menambahkan sesuai berapa yang kita beli. Nah, apabila ada customer yang melakukan pemesanan, dia akan mengurangi stok inventory produk yang dibeli. Gitu. Jadi di sini sebagai status berapa sih stok yang tersedia saat ini gitu. Iya, betul. Kita dapat melihatnya ketika kita ingin melihat stok kita. Jadi semuanya dapat kita cek dan dapat kita lihat secara transparan ya. Semuanya terdaftar dengan rapi. Dan ketika kita ingin melihat stoknya, kita dapat juga di bagian atas ini ada kode inventory dan nama barang. Kita coba mengikuti kode inventory. Oke. Nah, seperti ini dia akan muncul. Oke, sekarang kita akan melihat dashboard apakah sudah ada perubahan. Nah, ini untuk inventory jelas sudah ada perubahannya karena kita ada nambahkan produk juga tadi. Terus apa lagi, Indra? Oh, pemesanan yang terjadi. Kita tadi pesan di bulan apa, Don? Januari ya? Bulan Februari, karena tadi udah tanggal. Februari. Nah, Kita tadi pesan di bulan Februari ya? Februari kan pemesanan ada tambah 2 nih.
Ada tambah 1. Oh iya, betul. Apabila ada terjadi pemesanan dan pembelian, maka akan memberikan dampak atau efek ke ringkasan bisnis. Jadi Misalkan ini semuanya, kan nah, jadi semua transaksi yang terjadi itu semuanya dapat dilihat di bagian dashboard juga ya. Jadi misalnya kita pada bulan Februari ada berapa pemesanan yang terjadi maupun ada beberapa pembelian yang terjadi, itu akan muncul juga. Ini bisa dibilang sebagai ringkasannya sih, ringkasan dari bisnis yang terjadi pada bulan tertentu. Di sini kita juga dapat memilih untuk semua bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ketika kita pilih dalam jangka waktu 1 tahun, itu ringkasan yang muncul akan menjumlahkan semua transaksi dari bulan Januari sampai bulan Desember dan kemudian menampilkannya ke dalam dashboard ini. Ya. Oke, udah semua kan? Oh, untuk Ya. terakhir ya, untuk keluar. Nah, kita klik tombol di ujung kanan atas, kemudian tekan tombol logout. Kemudian akan muncul pesan. Iya, karena kita kan mau keluar. Nah, nanti akan muncul kembali ke tampilan login. Ya, kita akan muncul kembali ke tampilan login. Kalau misalkan, aku pengen ngirim pesan nih, maksudnya ngasih kritik atau testimoni ya, kita tekan tombol kembali. Nah, kita akan kembali ke beranda dan kita tekan tombol kontak. Seperti di awal tadi. Nah, untuk sosial media bisa dilihat di bawah tombol kontak. Itu ada Facebook, ada Instagram. Itu kemana ya? Ke Facebook. Itu saya Salah satu developer kami, itu Doni Krisdianto. Udah. Instagram juga sama. Udah. Untuk program kami, untuk video kami, sekian dari penjelasan kami. Semoga kalian dapat menikmati video kami dan jika terjadi kesalahan, semoga kami dapat dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Kami dari kelompok Be Legendary akan pamit. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sampai jumpa.